orang Filistin ini itu berasal dari kereta, ya, dari kereta karya. Baik secara sejarah sekuler maupun di Alkitab juga disebutkan berasal dari kereta. Dan mereka menyembah Baal, Astarte, Dagon. Ya, ketika fakta bahwa mereka itu sudah lenyap abad 2500 tahun yang lalu. Sejarah Palestina ada di Arab. Tanya, pasti mereka ceritanya Muhammad. Mereka berbangga-bangga kalau mereka keturunan sekian, urutan sekian dari Muhammad, keturunan sekian urutannya dari siapa, termasuk si Raja Yordania, ya kan? Oh, bangga sekali. Kita hanya berpegang kepada karena saya simpatis hanya karena agama, itu akan kepada cara berpikir daripada Rizik, Munarman dan sejenisnya, termasuk Yusuf Kala dan juga Amin Rais, Din Samsudin, yang dimana pemikiran kita untuk melihat kemajuan Indonesia yang hanya didasarkan daripada populasi pada Indonesia yang benar mengaku Muslim terbesar, tunjukkan sesuatu yang bisa dan ada yang bisa diandalkan. Jangan kita hanya di dalam retorika-retorika yang mau Pancasila padahal kita sendiri tidak melakukan juga Pancasila. Agama, padahal agama itu kita langgar dengan keinginan-keinginan pribadi karena kekuasaan. Kalau bicara soal Palestina dan Israel, tentu kita harus melihat daripada wawasan yang luas dan agak intelek untuk membicarakannya. Kalau kita hanya berpegang kepada karena saya simpatis hanya karena agama, itu akan kepada cara berpikir daripada Rizik, Munarman dan sejenisnya, termasuk Yusuf Kala dan juga Amin Rais, Din Samsudin, yang dimana pemikiran kita untuk melihat kemajuan Indonesia yang hanya didasarkan daripada populasi terbesar yang selalu dibanggakan, termasuk Mbak Jokowi. Kayaknya yang dijual adalah populasi kita terbesar. Seharusnya malu kalau menurut pandangan saya. Harus kita kembali kepada apa yang dibuat oleh populasi terbesar Islam di Indonesia untuk perdamaian dunia. Kalau di Amerika hanya disponsori oleh anak mantu daripada Trump untuk perdamaian, mana bisa kalau memang tujuan daripada Indonesia benar mengaku Muslim terbesar, tunjukkan sesuatu yang bisa dan ada yang bisa diandalkan. Jangan kita hanya di dalam retorika-retorika yang mau Pancasila padahal kita sendiri tidak melakukan juga Pancasila. Agama, padahal agama itu kita langgar dengan keinginan-keinginan pribadi karena kekuasaan. Jadi saya kira itu perkenalan saya, Pak Pol, dan ya silakan untuk melanjutkan. Namanya siapa, Pak? Oh, nama saya Robert, Pak. Pak Robert, ya, oke. Saya langsung jawab. Ini kemarin mungkin Pak Robert kemarin hari Minggu nggak ikut ini ya, Koinonia online kita. Saya share ini kemarin. Dan ini saya ulangi lagi karena kita pindah ini ya, coba lihat ini ya. Jadi sebetulnya, coba sejarah orang Israel. Sebentar, mungkin jangan ini dulu ya, tapi kita ke sini dulu. Nih, orang Filistin ini itu berasal dari kereta, ya, dari kereta karya. Jadi mereka itu half Greece atau half Europe gitu ya. Half Europe, setengah orang Eropa. Nah, itu mereka ada di masa Ramses III. Ramses III itu tahun 1500 1600 sebelum Masehi. Sedangkan kalau kita lihat Nabi Amos sama Nabi Yeremia itu tertulis ya, tertulis dalam kitab tua juga sebagai pembanding. Ya, sama, baik secara sejarah sekuler maupun di Alkitab juga disebutkan berasal dari kereta. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ya, secara sekuler ini dari Canaanites and Philistines, Journal for the Study of the Old Testament. Nah, dia juga menunjukkan seperti itu. Jadi dari Perjanjian Lama dibuktikan dengan arkeologinya. Nah, ternyata itu memang berasal dari kereta. Ya, dari setengah orang-orang Eropa. Bahasa yang digunakan intinya adalah bahasa Asdod
Asdodit, bukan Yehudit, bukan Asdodit, bukan maksudnya bahasa Asdod, juga bukan bahasa Arab, bukan bahasa Aram. Jadi bukan bahasa Arab, bukan bahasa Aram. Palestina yang sekarang itu berbahasa Arab dan berbahasa Aram. Nggak ada satupun yang bisa berbahasa Asdodit. Tidak ada satupun orang Palestina bisa berbahasa Asdodit yang hari ini. Ya, lihat ya. Agama mereka zaman dulu adalah penyembah Baal, Astarte, dan Dagon. Hari ini orang Palestina nggak ada yang ke Baal, Astarte, dan Dagon. Nah, ini ada di dalam ini ya, biblical tradition, the Philistine and Israelite story. Ya, ini semua dari penelitian sekuler, dan mereka berusaha, orang-orang liberal ya, jadi mereka berusaha membongkar. Jadi intinya, satu tadi mereka orang half Eropa, dan mereka berbahasa Asdodit, mereka penyembah Baal, Astarte, dan Dagon. Ya. Orang Filistin ini juga orang-orang kuno tinggal di pantai Kanaan antara 12 sebelum Masehi sampai 600 tahun sebelum Masehi. Sejarah sekuler menuliskan mereka ditaklukkan selama berabad-abad oleh Asyur tahun 700-an, kemudian dihancurkan oleh Nebukadnezar II tahun 580-an dari Babilonia. Setelah mereka menjadi bagian dari kerajaan penggantinya Kaisar Persia, mereka kehilangan identitas etnis mereka yang berbeda dan menghilang dari catatan sejarah di akhir abad ke-5 sebelum Yesus. Bukunya dari Sinclair Nicholas, DNA Begins to Unlock Secrets of the Ancient Philistines, New York Times. Juga dari Meyer Eric dari Oxford. Intinya abad ke-5, 500 tahun sebelum Yesus. Jadi 2.500 tahun yang lalu. Ya kan? 2.500 tahun yang lalu. Filistin ini sudah nggak ada. Sudah nggak jelas. Nah, kita lihat ya. Satu, ulang ya. Mereka itu half Eropa. Atau bukan orang Arab. Ya. Kedua, mereka tidak berbahasa Arab. Tidak berbahasa Aram, tidak berbahasa Semitik. Mereka berbahasa Asdodit. Dan mereka menyembah Baal, Astarte, Dagon. Ya. Ketiga, fakta bahwa mereka itu sudah lenyap abad 2.500 tahun yang lalu. Ya kan? Jadi, yang tadi Pak Robert cerita itu, nah ini ada kaitannya di sini. Apakah bangsa itu? Definisi bangsa itu, ya menurut para sosiolog dan para antropolog, menurut Ernest Renan, bangsa adalah sekelompok manusia yang berada dalam suatu ikatan batin, dipersatukan karena persamaan sejarah. Sejarahnya Palestina apa? Nggak ada. Sejarah Palestina ada di Arab. Tanya, pasti mereka ceritanya Muhammad. Mereka berbangga-bangga kalau mereka keturunan sekian, urutan sekian dari Muhammad, keturunan sekian urutannya dari siapa, termasuk si Raja Yordania. Ya kan? Oh, bangga sekali. Ada nggak mereka sebutan sejarahnya mereka orang kereta, apa kepahlawanan orang kereta? Nggak akan pernah sebut, nggak ada. Ya karena saya sudah banyak berinteraksi dengan orang-orang ini. Kamu dari orang kereta begini nih? Oh, bukan. Kami dari Arab. Banyak orang Palestina di sini, Pak. Saya banyak ketemu. Dan mereka bilang, enggak. Ini kakek saya sekian adalah keturunan kesekian dari Muhammad, keturunan sekian dari Umar. Mereka bilang enggak. Menurut Otto Bauer, ya, bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter karena persamaan nasib, pengalaman sejarah, budaya, tumbuh berkembang dengan tumbuh kembangnya bangsa. Budaya Palestina itu bukan budaya Filistin tadi ya, agamanya beda, bahasanya beda. Ini lebih jelas nih. Bangsa merupakan komunitas politik dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Orang-orang Palestina secara politis dari dulu nggak ada. Baru tahun 1988 mereka mendirikan negara bernama Palestina. Dulunya itu orang-orang liar semua, orang nggak jelas. Sebelum tahun 1940, sebelum tahun 1920-an.
Tadi ada mufti Palestina itu, wah itu orang adalah maklarnya Hitler untuk mendekati dunia Arab. Jadi ada nggak situ orang bangsa Palestina? Nggak ada. Karena ini definisi sebuah bangsa yang diakui oleh seluruh dunia, yang dipelajari di semua universitas di dunia yang terkenal, bahkan di Indonesia. Itu definisi bangsa. Yang terakhir ini parah lagi nih. Bangsa terjadi karena ada persamaan ras, bahasa, adat istiadat, agama yang menjadi pembeda antara bangsa satu dengan bangsa lain. Nah, Palestina bangsa baru. Dia mungkin baru ada di situ hanya baru 50 tahun atau 100 tahun. Bahkan mungkin nggak ada 100 tahun. Mungkin baru tahun 1900-an. Dari mana? Nah, ada bukunya history, namanya The World History. The World History. Yang nulis Susan Weiss. Ya, Susan Weiss. Satu lagi saya lupa namanya ya, C. Mayer atau siapa saya lupa namanya ya. Judulnya The World History juga. Tetapi itu buku lama, yang Susan Weiss buku baru. Dua-duanya berkata, di situ dulu kosong. Itu orang-orang, ada yang namanya Pan-Arab. Siapakah Pan-Arab? Pan-Arab ini orang-orang mahasiswa-mahasiswa Libanon yang sekolah di Turki. Dan mereka campur agamanya, Islam, Kristen. Kemudian mereka muak dengan penguasa-penguasa mereka. Karena korup kan, penguasa-penguasa Arab ini kan, raja-raja Arab ini. Terus Inggris deketin mereka, anak-anak muda ini. Mau nggak? Aku bantu. Caranya gimana? Ya kamu hianati raja-raja kamu. Karena waktu itu Inggris sudah hampir kalah tuh. Karena Hitler kan, karena Jerman di dalam Perang Dunia I itu kan. Kemudian si Pan Arab bilang, oke, kita hianati. Karena Jerman kan bersama dengan Turki dan negara-negara Arab melawan Eropa. Jadi head Jerman dengan negara-negara Islam itu melawan Eropa. Kemudian Pan Arab ini mau. Tiba-tiba orang-orang Kristennya ditelikung, yang orang-orang Lebanonnya. Jadilah Pan Arab ini disebut dengan Pan Islam. Ya kan? Dan diberi wilayah Palestina. Yang sekarang itu tanah Fenisia, sebutnya bukan Palestina, yaitu sengaja itu framing tanah Fenisia. Kemudian orang-orang Israel, orang-orang Yahudinya didatengin, orang-orang Yahudi sama si orang Inggris ini. Mau nggak kamu pulang ke rumahmu sendiri? Mau. Tolong lobbyin orang Amerika. Dan lobbylah orang Amerika, Senat Amerika supaya mau ikut perang. Amerika akhirnya mau. Orang Yahudi kan punya duit. Dibeli semua suaranya. Perang. Dan menang. Makanya disebut tentara sekutu kan. Tapi berkat siapa? Berkat Yahudi. Jadi namanya perjanjian Balfour. Ya kan? Jadi ini perjanjian Balfour. Nah, ini kan perjanjian deklarasi Balfour adalah pernyataan terbuka dikeluarkan pemerintah Inggris pada tahun 1917 selama masa Perang Dunia I untuk mengumumkan dukungan bagi pembentukan sebuah kediaman nasional bagi bangsa Yahudi di Palestina. Saat itu Palestina adalah salah satu daerah di dalam wilayah negara Kesultanan Utsmaniyah. Waktu itu belum ada genosida 6 juta Yahudi di Jerman ya. Saat itu Palestina adalah salah satu daerah dalam wilayah negara Kesultanan Utsmaniyah. Dan warga Yahudi di Palestina masih menjadi kaum minoritas. Ada nggak? Ada. Dan namanya bukan Palestina waktu itu. Ya kan? Nah, terus Arthur Balfour, Menteri Luar Negerinya Inggris, ya tahun 2 November 1917, sama Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi di Inggris, diberitahukan kepada Federasi Sionis Britania Raya dan Irlandia. Deklarasi Balfour disiarkan lewat media massa 1917. Itu adalah wilayahnya Inggris. Jadi daerah Venesia itu, ya tanah Venesia, itu adalah wilayahnya Inggris. Nah, singkat cerita, jadi sebetulnya itu diberikan dan dibayar oleh Rothschild. Ya, Rothschild ini konglomerat, ya orang-orang kaya banget. Rothschild ini yang membayar semuanya, termasuk senat-senat Yahudi untuk mendukung, senat-senat Amerika, senator Amerika untuk mendukung Perang Dunia Pertama. Di dalam Perang Dunia Pertama, Inggris dan sekutunya sudah hampir kalah melawan Jerman. Jerman itu, waktu itu masih Kekaisaran Jerman,
bersama dengan Turki dan negara-negara Islam. Mengapa Turki dan negara Islam mau mendukung Jerman? Karena mereka mau lepas dari Perancis dan Inggris. Ya, serem waktu itu. Jadi sebenarnya orang-orang Palestina itu ada nggak dulu? Nggak ada. Itu orang Pan-Arab. Organisasi mereka Pan-Arab yang kemudian jadi Pan-Islam. Dan mereka kemudian geruduk begitu ini ada ini 1917. Pan-Arab kan sudah mengkhianati, ya kan, rajanya dia nagih sama Inggris. Nah, tapi Inggris juga janji sama orang Yahudi. Akhirnya mereka pulang bareng-bareng tuh. Jadi itu bareng-bareng datang ke situ. Zaman itu tanah tak bertuan, kosong melompong itu. Itu kemudian datang bareng-bareng. Nah, lihat nih sejarahnya nih. Ini aniaya, upaya genosida Yahudi. Dari dulu ya, nah, tahun abad ke-19, tahun 1846 sampai 1446 di Mesir. Ini ya. Kemudian dibuang oleh Syria dan Babel. 720 sampai 116. Perintah pemusnahan oleh Haman tahun 486 sampai 465 di bawah Xerxes I. Yerusalem diruntuhkan tahun 70. Dilarang masuk Yerusalem tahun 132. Diusir dari Medina dan Yaman tahun 620. Persekusi oleh Ottoman ya abad 11-12. Diinkuisisi di Inggris, diusir dari Yerusalem ya sama pasukan salib. Jadi orang Yahudi sudah bolak-balik ke Yerusalem, tapi diusir lagi. Terus pengusiran Inkuisisi Spanyol, diusir sama Jerman, genosida 6 juta orang Yahudi. Terus diusir dari negara-negara Arab sejak tahun 1948. Jadi kalau mereka kembali salah nggak? Sekarang ya nggak salah. Dan ini adalah historis. Saya nggak cerita Alkitab, ini historis dan arkeologi. Dan kalau kita lihat, apakah sebuah bangsa ada persamaan ras, bahasa, adat istiadat, agama? Orang Yahudi ya sejak 4.000 tahun yang lalu. Mereka berbahasa Ibrani, mereka menyembah Yehovah, Elohim, mereka punya kitab yang sama, mereka punya kultur yang sama, sampai dengan hari ini. Itulah bangsa. Dan itulah bangsa yang ditulis ciri-cirinya, detailnya semua ada di tanah Venesia itu. Jadi kalau kita cerita bangsa, ya inilah bangsa. Mereka hanya mengambil apa yang menjadi haknya mereka. Karena mereka diusir. Dan mereka bukannya mau pergi, diusir. Mereka sudah berusaha balik. Diusir terus. Jadi begitu ceritanya, Pak. Nah, jadi itulah fakta yang terjadi, yang ada di Israel yang kemarin saya bilang sama Pak Pontolo, Pak. Kan sudah ada cerita sejarah, arkeologi, literatur. Indonesia tidak mau tahu. Tidak mau tahu. Karena memang kemarin kan sudah jelas sekali pernyataan Pak Laksamana Sulaiman Ponto. Memang tujuannya adalah agenda perorangan isu Palestina ini. Ini si kurang ajarnya Menlu Retno ini menggunakan isu Palestina ini untuk ambisi pribadinya dia atau gigolo di belakangnya dia, mucikari di belakang dia. Nah, siapa? Kita belum tahu. Kalau Jokowi tadi pernyataan Bapak tadi bagus. Seharusnya Jokowi sebagai pemimpin nggak boleh galau, nggak boleh serba salah. Namanya pemimpin itu keputusan akhir sama dia, bukan serba salah. Salah benar, kalau sampai outputnya nanti nggak benar, ya tetap dia salah pokoknya. Ya, keputusan itu pemimpin yang menanggung semuanya, bukan double minoritas. Apalagi kemudian kalau yang tidak setuju dan membela Israel dan menghina Palestina langsung dipenjara. Nah, harimau nggak pernah makan anak-anaknya. Ibu Pertiwi memangsa anak-anaknya. Begitu, Pak. Haleluya. Begitu, Pak Robert. Ini sekalian buat penerangan buat teman-teman yang lain, karena video ini kan selalu dikuntit oleh orang-orang kadrun ini kan. Gitu, Pak Robert.